Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk baik. Dari sini kita dari kelompok. Baik, selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami akan mempresentasikan pandangan pendidikan menurut John Locke. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Prayoga dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Lufina Lestari dengan NIM 22120210007. Dan perkenalkan, nama saya Niputu Tasya Sukma Pratiwi dengan NIM 2212021084. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Kita langsung saja ke materi nomor 1 yang akan dibawakan oleh Lufina Lestari. Untuk Lufina Lestari, waktu tepat saya paskan. Mohon maaf, ada kesalahan sedikit. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya, Tasya. Jadi di materi pertama ini saya akan membawakan tentang biodata John Locke. John Locke bernama John Locke. Dia lahir pada tanggal 29 Agustus di tahun 1632 dan wafat pada tanggal 28 Oktober di tahun 1704. Beliau merupakan seorang filsuf dari Inggris. Apa saja yang telah John Locke lakukan? Itu adalah beliau mencetuskan beberapa aliran, antara lain empirisme Inggris, kontrak sosial, dan hukum alam. Baik, pandangan dari John Locke akan dilakukan oleh Fanny. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pendidikan menurut pandangan John Locke. Next slide. Baik, John Locke berpendapat bahwa manusia tidak dapat menghasilkan pengetahuannya dari diri sendiri. Ketika lahir, manusia bagaikan kertas putih yang baru dan belum terisi, atau seperti meja berlapis lilin di atasnya. Nah, ini sering disebut sebagai tabula rasa.
Ini berarti bahwa akal budi masih kosong, tidak ada ide apapun tentang kebenaran maupun kebaikan yang ada di dalam seorang manusia. Namun, dalam suatu situasi yang kosong itu, manusia juga sadar bahwa ia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi keberadaannya itu. Nah, dalam usaha untuk mewujudkan hal itu, manusia mulai membangun kontak dengan lingkungan sekitar dan kemudian membentuk pengalaman-pengalaman dalam dirinya akan setiap objek yang dihadapinya. Nah, konsekuensi dari itu yaitu akal budi manusia akan mulai terisi dan akan menjadi orang yang berpikiran rasional. Sehingga John Locke menegaskan bahwa pengalamanlah yang menjadi dasar dari perkembangan manusia itu sendiri. Next slide. Ya. Dalam bukunya yang sebelumnya. Ya, dalam bukunya yang berjudul An Essay Concerning Human Understanding, ide itu muncul dari dua sumber pengalaman, yaitu yang pertama sensation atau sumber pengalaman lahiriah, dan yang kedua pengalaman badaniriah atau reflection. Yang mana kedua pengalaman ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, sama seperti halnya pikiran kita sebagai kertas kosong, kemudian kita berinteraksi dengan lingkungan. Sehingga apapun yang ada dapat kita peroleh melalui panca indera. Begitu juga aktivitas yang nantinya akan disusun oleh pikiran kita menjadi suatu pengetahuan. Sehingga pikiran kita tidak akan lagi kosong dan akan terisi dengan pengetahuan yang kita dapatkan dalam interaksi tadi. Nah, next slide. Selain itu, dalam pandangannya tentang filsafat ilmu pengetahuan, John Locke juga mengemukakan beberapa tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia. Ini berarti bahwa sebagai bagian akhir dari pendidikan, pengetahuan hendaknya membantu manusia untuk memperoleh kebenaran, keutamaan, dan juga kebijaksanaan hidup. Yang kedua, yaitu pendidikan bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Dalam konteks ini, beliau melihat pengetahuan sebagai usaha untuk memberantas kebodohan dalam hidup manusia, di mana setiap manusia itu diarahkan pada usaha untuk membentuk dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, yaitu menyediakan karakter dasar dari kebutuhan manusia untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, beliau melihat pengetahuan sebagai sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang bermoral. Nah, seluruh tingkah laku diarahkan pada usaha untuk membentuk pribadi yang lebih baik lagi, sesuai dengan karakter dasar yang sudah diciptakannya. Tujuan yang terakhir, yang keempat, yaitu pendidikan menjadi sarana dan usaha untuk memelihara dan memperbarui sistem pemerintahan yang ada. Nah, poin terakhir, John Locke juga mengatakan bahwa dalam pembelajaran, metode pengajaran yang disertai hukuman itu ditolak keras oleh John Locke, karena menurutnya pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan, perintah, atau nasihat. Selanjutnya mengenai implementasi dalam dunia pendidikan akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk Satria, saya persilahkan. Baik, terima kasih Feni. Pertama-tama saya akan menerangkan bahwa John Locke menerangkan bahwa seseorang anak memperoleh pengetahuan dan bahasa dengan cara meniru orang dewasa yang ada di sekitarnya, mulai dari pengetahuan, bahasa, dan kebiasaan yang lainnya. Dengan kata lain, lingkunganlah yang menuliskan bahasa pada anak dan bahkan seluruh kemampuan bahasa mereka. Nah, saat seorang anak dilahirkan, ia tidak memiliki apapun selain sebagai kertas kosong tanpa bahasa. Ia adalah kertas putih tanpa sebuah huruf, seperti yang dibilang oleh teman saya tadi. Nah, menafsirkan bahwa filsafat pendidikan John Locke ditekankan pada peran pendidikan. Karena kan pendidikan memiliki peran fundamental bagi kesempurnaan perkembangan manusia, baik dari sisi kemanusiaannya maupun dari sisi akalnya. Pendidikan dalam penalaran John Locke memainkan peran penting dalam pembentukan dan perkembangan seorang individu. Pendidikan mengantarkan seorang individu kepada pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan. Menurut John Locke, tidak ada ide bawaan tentang dunia ini, tapi sejak awal hati anak-anak seperti kertas putih atau tabula rasa, dan mereka harus belajar dari hal-hal yang paling sederhana. Ini dibuktikan dengan fakta bahwa mereka itu tidak dapat memahami kata-kata yang paling dasar atau mengenali bahaya-bahaya seperti contohnya kebakaran ataupun banjir dan lain-lain.
Dan John Locke pun percaya bahwa tabula rasa akan memberi ruang bagi sistem pengetahuan dunia melalui pendidikan. Karena John Locke sangat percaya pada kekuatan pendidikan. Mengklaim 90% orang yang kita temui, orang-orang ini baik atau buruk, berguna atau tidak efektif, berasal dari pendidikan keduanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan akan menjadi tugas dan hak orang tua, dan kedamaian bangsa sangat bergantung pada pendidikan. Jadi kita masing-masing perlu mengambil serius. Oke, itu adalah implikasi di dunia pendidikan berdasarkan filsafat dari John Locke. Jadi kita akan lanjut ke penutupan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dari saya ataupun teman-teman saya mohon maaf sama mereka dan kelompok saya. Dengan ini kami tutup dengan Aramis. Terima kasih.